Kami, kelompok B dari kelas 12 MIPA 4, akan membahas mengenai materi peluang kejadian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nefertiti nomor absen 5. Saya Ayu Liwati nomor absen 10. Saya Citra Angga Dewi Sulistiawati nomor absen 14. Saya Najwa Lebeti nomor absen 28. Saya Rahimah Syahra nomor absen 31. Saya Regita Aprilianingru nomor absen 32. Saya Felicia Nasmita Devi nomor absen 34. 1. Percobaan. Percobaan merupakan proses yang menghasilkan data. Bentuk-bentuk percobaan diantaranya pelemparan sekeping uang logam, pelemparan sebuah dadu, pelemparan 2 keping uang logam, dan pelemparan 2 buah dadu. Yang kedua yaitu ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Misalkan pada pelemparan sekeping uang logam diperoleh ruang sampel yaitu A, G, dengan A sebagai sisi angka dan G sebagai sisi gambar. Yang ketiga yaitu titik sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Misalkan pada pelemparan sekeping uang logam diperoleh titik sampel yaitu A dan G sehingga NS sama dengan 2. Yang keempat yaitu kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan, pada pelemparan sekeping uang logam diperoleh salah satu kejadian yaitu A. Contoh soal, dari sebuah keranjang yang berisi 12 mangga diambil 3 mangga secara bersamaan. Tentukan banyak anggota ruang sampel. Alternatif penyelesaian. Banyak hasil yang mungkin sama dengan kombinasi 3 dari 12, sama dengan 12 faktorial per 3 faktorial dikali 9 faktorial, sama dengan 12 kali 11 kali 10 per 3 kali 2 kali 1, sama dengan 220. Jadi banyak anggota ruang sampel adalah NS sama dengan 220. B. Peluang suatu kejadian. Yang pertama yaitu peluang kejadian. Peluang kejadian A dinyatakan dengan PA. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya hasil kejadian A per banyaknya semua hasil yang mungkin sama dengan NA per NS. Oleh karena A himpunan bagian S, maka NA kurang dari sama dengan NS. Akibatnya, PA kurang dari sama dengan 1. Keadaan khusus. Diketahui A sama dengan himpunan kosong, maka NA sama dengan 0. Jadi, PA sama dengan 0. Keadaan ini disebut kemustahilan. Yang B, diketahui A sama dengan N, maka NA sama dengan NS. Jadi, PA sama dengan 1. Keadaan ini disebut kepastian. Dari semua kemungkinan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Besarnya peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1. B. Peluang suatu kejadian 0 jika terjadi kemustahilan. C. Peluang suatu kejadian 1 jika terjadi kepastian. Dan D. Untuk setiap kejadian A berlaku PA lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Contoh soal, sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu kurang dari 3. Alternatif penyelesaian. S sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, NS sama dengan 6. Misalkan, A sama dengan kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 sama dengan 1,2. Jadi, NA sama dengan 2. Peluang muncul mata dadu kurang dari 3 sama dengan peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Jadi, peluang muncul mata dadu kurang dari 3 adalah 1 per 3. 2. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A merupakan banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Frekuensi harapan kejadian A dirumuskan dengan FHA sama dengan N kali PA. Dengan FHA sebagai frekuensi harapan kejadian A, N banyak percobaan, dan PA peluang kejadian A. Contoh soal, 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 135 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 9. Alternatif penyelesaian. N sama dengan 135. NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Misalkan, A sama dengan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 9. A sama dengan kurung kurawa dalam kurung 3,6, dalam kurung 4,5, dalam kurung 5,4, dalam kurung 6,3. Jadi, NA sama dengan 4. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS, sama dengan 4 per 36, sama dengan 1 per 9. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 9 sama dengan frekuensi harapan A sama dengan N kali peluang kejadian A sama dengan 135 dikali 1 per 9 sama dengan 15.
3. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A terjadi sama, artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Komplement kejadian A ditulis aksen. Perhatikan contoh berikut untuk memahami komplement suatu kejadian. Dari sebuah kantong yang berisi 3 kelereng merah dan 7 kelereng biru, diambil 1 kelereng secara acak. Seluruh kelereng dalam kantong sama dengan 10, jadi NS sama dengan 10. Kelereng merah sama dengan 3, jadi peluang kelereng merah sama dengan 3/10. Kelereng biru sama dengan 7, jadi peluang kelereng biru sama dengan 7/10. Peluang kelereng merah ditambah peluang kelereng biru sama dengan 3/10 ditambah 7/10 sama dengan 1, atau peluang kelereng merah ditambah peluang kelereng bukan merah sama dengan 1. Peluang kelereng bukan merah sama dengan 1 dikurangi peluang kelereng merah. Disimpulkan sebagai berikut. Peluang kejadian bukan A atau komplement A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Contoh soal, 2 buah dadu dilemparkan bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu jumlahnya kurang dari 10. Alternatif penyelesaian. Misal, kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya tidak kurang dari 10 adalah A sama dengan kurung kurawa dalam kurung 4,6, dalam kurung 5,5, dalam kurung 5,6, dalam kurung 6,4, dalam kurung 6,5, dalam kurung 6,6. Jadi, NA sama dengan 6. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya kurang dari 10 adalah peluang kejadian A aksen sama dengan 1 kurang peluang kejadian A sama dengan 1 kurang 1/6 sama dengan 5/6. C. Peluang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu ada peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Perhatikan gambar berikut. Misalkan A dan B adalah 2 kejadian yang berada dalam ruang sampel S. 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas, berlaku peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Contoh soal, dari 30 siswa diketahui terdapat 15 siswa suka matematika, 20 siswa suka bahasa Indonesia, dan 10 siswa suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih suka matematika atau bahasa Indonesia. Alternatif penyelesaian. A sama dengan banyak siswa suka matematika. Jadi, NA sama dengan 15. Jadi, peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 15/30. B sama dengan banyak siswa suka bahasa Indonesia. Jadi, NB sama dengan 20. Jadi, peluang kejadian B sama dengan 20/30. A dan B sama dengan banyak siswa suka matematika dan bahasa Indonesia. NA dan B sama dengan 10. Jadi, peluang kejadian A dan B sama dengan NA dan B per NS sama dengan 10/30. Peluang siswa yang terpilih suka matematika atau bahasa Indonesia sama dengan peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A plus peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan B sama dengan 15/30 ditambah 20/30 dikurang 10/30 sama dengan 25/30 sama dengan 5/6. 2. Peluang 2 kejadian saling lepas. Perhatikan gambar berikut. Misalkan A dan B adalah 2 kejadian yang berada dalam ruang sampel S. 2 kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak terjadi secara bersama-sama. Jika kejadian A dan kejadian B saling lepas, berlaku peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Contoh soal, sebuah kotak berisi 8 kelereng kuning, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng hijau. Diambil sebuah kelereng secara acak. Tentukan peluang terambil kelereng kuning atau biru. Alternatif penyelesaian. NS sama dengan 8 plus 4 plus 3 sama dengan 15. A sama dengan kejadian terambil kelereng kuning. Jadi, peluang kejadian A sama dengan 8/15. B,
sama dengan kejadian terambil ke lereng biru. Jadi, peluang kejadian B sama dengan 4/15. Peluang terambil ke lereng kuning atau biru sama dengan peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A plus peluang kejadian B sama dengan 8/15 plus 4/15 sama dengan 12/15 sama dengan 4/5. 3. Peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Perhatikan contoh berikut. Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Misal diambil satu kelereng dari kotak disebut kejadian A. Ambil lagi satu kelereng dari kotak tersebut tanpa mengembalikan kelereng yang pertama disebut kejadian B. Jelaslah bahwa kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A. Dua kejadian A dan B adalah dua kejadian yang bergantungan atau B terjadi setelah A terjadi. Jika A dan B adalah dua kejadian yang bergantungan, maka peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah A terjadi. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi tidaknya kejadian A tidak bergantung pada terjadi tidaknya B, yaitu peluang kejadian B setelah A terjadi sama dengan peluang kejadian B. Kejadian A dan B disebut saling bebas jika peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Contoh soal, sebuah kotak berisi 9 bola hijau dan 6 bola kuning. Diambil 12 secara berurutan tanpa mengembalikan bola pertama yang sudah diambil. Tentukan peluang terambil bola hijau pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua. Alternatif penyelesaian. Misal A sama dengan pengambilan bola hijau, B sama dengan pengambilan bola kuning. Peluang kejadian A sama dengan 9/15 dan peluang kejadian B setelah A terjadi sama dengan 6/14. Peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah A terjadi sama dengan 9/15 dikali 6/14 sama dengan 9/35. Jadi peluang hijau, kuning sama dengan 9/35.